Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kabar Makassar TV. Kembali lagi bersama saya Andini dalam program Apa Kabar Makassar. Baik pemirsa, siang ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Mhm. Haji Muhammad Kitri Alwi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Iya, Bapak ini merupakan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak puasa lancar, Pak? Ya Iya, alhamdulillah. ini sudah hari ke 12. 12. Iya. Iya, tidak terasa Kalau ya. Muhammadiyah 13. Iya, Pak. Iya. Oke, saya bersama Bapak Muhammad Kitri Alwi ini akan membahas tentang kewajiban umat Islam ya di bulan suci Iya. Ramadan. Selain berpuasa seharian penuh juga ada kewajiban kita untuk membayarkan zakat fitrah. Iya, betul. Nah, tapi ngomong-ngomong dulu ini Pak, kebanyakan kan kita hanya membayarkan saja nih. Iya, Kalau iya. orang-orang di kampung kan menyebutnya mapitara. Oh iya. Nah, tapi selain dari membayar itu, mereka juga masih banyak yang belum tahu apa sebenarnya zakat fitrah ini. Iya. Jadi tolong mungkin Pak boleh Iya. Baik, dijelaskan. makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-12 Ramadan. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan juga waktu-waktu yang kita bisa isi dengan banyak beribadah, beramal di bulan Ramadan. Hmm. Mungkin sebelum kita membahas dulu tentang apa cara menghitung zakat fitrah, kita lihat dulu bahwa zakat fitrah itu kan tujuannya untuk mensucikan diri kita ya. Oke. Ya, jadi namanya fitrah. Jadi apa yang dibersihkan, disucikan itu fitrah kita. Itulah Al-Quran menyebutkan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oke. Ya, ambillah zakat ya dari orang-orang yang memiliki harta itu. Untuk apa zakat itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan dan membersihkan. Oke. Nah, secara umum zakat itu kan ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, khusus zakat mal di sepanjang waktu boleh kita keluarkan kalau sudah memenuhi kriteria nisab dan haulnya. Nisabnya itu ukurannya, haulnya itu waktunya. Oke. Nah, sedangkan yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu waktunya hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan Iya, saja. jadi salah satu fungsinya itu sebenarnya kan memang banyak faedah, banyak fungsinya, banyak tujuannya, diantaranya bahwa zakat fitrah itu pertama mensucikan diri kita. Oke. Karena kita sudah berpuasa di bulan Ramadan dan puasa kita itu belum sampai kepada Allah sampai kita mengeluarkan zakat fitrah. Dia akan tergantung benas sama iwal ard. Jadi kita biar berpuasa bagus di bulan Ramadan, tapi kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah, kata ulama kita punya amal ibadah puasa itu belum sampai. Maka fitrah itu melengkapi puasa kita yang mungkin ada yang bolong, ada yang Oke. bisa jadi makruh ya, ada yang mungkin keluar dari ada puasa, maka fitrah itu melengkapi dan menyempurnakan. Yang kedua mensucikan jiwa kita, memfitrahkan ya, jadi itu ya. Oke, berarti Iya, zakat fitrah ini selain menjadi kewajiban di bulan suci Ramadan, Pak, tapi juga menjadi pelengkap iya, ibadah puasa betul, kita. betul, Ya, oke, iya, jadi, nah ini kan kita kadang bingung juga Pak di lapangan, siapa sih sebenarnya yang harus membayarkan zakat ini? iya. Jadi zakat fitrah itu apa seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Jadi walaupun dia miskin, Oke, maaf ya, iya, jadi kan nanti orang miskin itu kan dapat zakat. iya, Nanti dia kembali berzakat oke, dan dia kalau memang betul-betul tidak ada kemampuannya ya misalnya mungkin karena sudah miskin ekstrimnya dia tidak menjadi kewajiban oke, kan begitu ya kalau ya, tapi saya lihat kita ya walaupun orang-orang itu masuk kategori miskin mereka juga berzakat. tetap membayar zakat. Iya, mungkin yang masuk tidak berzakat itu ya adalah orang-orang yang mungkin betul-betul tidak mampu ya. Oke, Iya, jadi siapapun apakah dia orang sehat, orang sakit tetap mengeluarkan zakat. oke, baik Iya. Pak. Tapi hitungannya Pak, apakah bayi yang baru lahir juga itu diwajibkan membayar zakat? Iya, kalau dia lahir sebelum masuk Idul Fitri. Oh, berarti Iya, kalau dia lahir sebelum Ramadan, iya, berarti dia sudah diwajibkan wajib. membayar zakat di bulan Ramadan Iya, betul. itu. Nah, kalau untuk waktu pembayarannya zakat sendiri, Pak, zakat fitrah ini mulai Iya. sejak kapan? Jadi ada ulama membagi ya. Iya.
Pertama eh, hukumnya ya mubah kata Berarti begitu. Jadi boleh. boleh Boleh. mulai dari tanggal 1 Ramadan. Iya. Itu ada yang buat waktu seperti itu. Kemudian disunnahkan Iya. itu ada menyebut 2 hari sebelum Idul Fitri. Oke. Ya. Iya. Tapi kalau kita sudah mau membayar sekarang boleh juga. Kalau ada juga faedahnya memang kalau kita membayar tengah Ramadan atau 10 hari Ramadan, supaya nanti itu kan panitia tidak Mika Santos, tidak setengah mati pergi bagi. Iya. Sebab kalau semua orang mengambil waktu fadilahnya, memang ada waktu fadilah, yaitu malam takbiran. Itu yang paling bagus. Oh, waktu afdolnya ya Pak? Afdalnya Afdolnya. malam takbiran, malam 1 Syawal. Sampai sebelum khatib naik di atas mimbar membaca khutbah Idul Fitri. Oke. Tapi kan kalau kita bayangkan kalau satu masjid dan banyak orang datang, kan repot membaginya kan. Iya, Jadi panitia mungkin yang repot. bagus ambillah yang ada pendapat mengatakan ya 2-3 hari sebelum Lebaran bawalah ke situ biar nanti itu panitia bisa membagi lagi ke yang berhak menerimanya. Oke. Nah, jadi itu waktu afdalnya. Sunnahnya itu menyebut 3 hari atau 2 hari sebelum masuk Idul Fitri. Iya. Iya. Tapi Pak tadi kan dikatakan bahwa afdolnya ada waktu afdol untuk membayarkan. Tapi kita kan juga tidak mau panitia ini kerepotan membagi. Nah, Iya. ini kan zakat fitrah akan dibagikan ya. Iya, Nah, siapa betul. saja sebenarnya yang berhak menerima zakat fitrah ini, Iya, Pak? masuklah itu kategori orang-orang fakir, miskin. Iya. Saya kira ada 8 golongan nih, Pak, itu. Kalau itu zakat mal, Mal. ya zakat Kalau mal. Jadi kan di situ kan disebut innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Itu yang didahulukan fakir, miskin. Ini kan Iya. paling banyak. Oke. Baru masuk wal amilin alih ada petugas zakat. Iya. Kemudian masuklah orang yang yang dilunakkan hatinya, orang-orang mu'allaf Oh, yang masuk ke Islam. yang masuk Islamnya. Lalu kemudian masuk di situ al-gharimin, orang yang punya utang. Riqab, budak. Nah, ini masih perlu penafsiran, ini budak gimana, apa sudah ada, apa masih ada atau tidak. Baru masuk ibnu sabil, baru fisabilillah. Oke. Jadi kalau misalnya fisabilillah anak sekolah itu masuk fisabilillah, ibnu sabil, boleh kita kasih. Karena dia menuntut Ibnu sabil, ilmu. iya. Oke. Misalnya dia sekolah tidak sempat pulang ke kampungnya, boleh. Tapi memang selalu sasarannya itu fakir miskin. Yang lebih prioritas. Karena itu jumlahnya banyak. Iya, betul. Iya. Nanti mungkin dengan harapan kalau dia juga ada berasnya, dia juga bisa zakat fitrah juga. Kasih lagi ke temannya. Iya. Oke Pak, tadi sudah dibahas bahwa zakat fitrah itu ditujukan kepada siapa dan sebenarnya sejak kapan dan siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah. Tadi sudah dikatakan bahwa yang wajib membayar itu mulai dari dia bayi, kalau dia lahir sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah wajib ya membayar Masuk zakat Idul Fitri. Iya, sebelum masuk Idul Fitri. Iya, iya. Nah, kemudian Pak, bagaimana nih cara hitungnya? Itu kan ada beberapa kategori tuh biasanya. Sebenarnya secara umum dikatakan 2 mud, tapi setelah dikonversi ke kilogram 2,5 kilogram. 2,5 kilo. Oke. Ya, jadi terserah berasnya, jenisnya ya. Karena memang paling abdal itu zakat fitrah dikeluarkan langsung bentuk makanan, karena di zaman Nabi itu Nabi memerintahkan zakat fitrah itu dari gandum, dari kurma, dan dari kismis. Nah, dulu itu kismis itu kan yang manis itu bisa. Ya, kalau kita kan di sini makanan kita kan beras, maka dikiaskan ke beras. Itu jauh lebih abdal sekali beras. Tapi muncullah pendapat-pendapat ulama kontemporer, ya, diantaranya kalau saya tidak salah ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi, kemudian Syekhul Azhar juga, beberapa ulama itu membolehkan uang. Jadi dikonversi uang. Berapa harga beras sekarang, begitulah kita kasih. Kalau itu kan dalam fatwa MUI, ya juga yang diambil oleh Basnas setelah mereka diskusi menetapkan, mereka membagi 3 itu. Kalau dulu kan ada 30, 45, 60. Ya, jadi ada yang bertanya, bagaimana sekarang naik beras? Bukan harganya, pokoknya patokannya 2,5 kilogram beras itu. Oke, berarti misalnya kalau harga beras misalnya nih 20.000, berarti dikali 2,5 gram itu, Iya. Berarti ada 50.000 Iya, untuk satu betul. orang. Satu orang. Kali berapa orang dalam rumah tangga, itu yang dibayarkan betul, ke semua petugas dibayarkan. zakat. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Pak,
eh, kan tadi dikatakan bahwa zakat fitrah ini bisa dibayarkan dalam bentuk uang maupun beras. Tapi kalau secara hukum yang lebih ideal atau Lebih afdol itu afdal, iya langsung beras, makanan. dalam bentuk Iya, karena makanan. itu yang kita makan. Tapi kalau kondisi sekarang Pak memang lebih sering dibayarkan dalam bentuk uang ya Pak? Ya ada juga, ya Oh, kalau dia mau tidak repot, tidak mau mimpi belanja, iya. uangnya saja. Tapi ingat, sebenarnya itu patokannya beras apa yang kita makan. Oke. Berarti beras yang kita makan. Iya, yang keseharian. Berarti kalau beras Bulog disesuaikan dengan Bulog. harga beras Bulog. Iya, kalau Oke. mau. Iya. Tapi jauh lebih afdal kalau mau beras mandi misalnya yang mahal. Iya, beras premium Ah, misalnya. yang kalas itu kalau dia makan beras mandi, beras anu dia kasih ke yang zakat Iya, fitrahnya. yang dia makan beras mahal tapi yang Yang justru dia bayarkan zakat yang iya harga beras beras yang yang murah. murah. Itu tidak Iya. boleh Pak ya. Bukan dibilang tidak boleh, tapi ya kita tidak katakan juga begitu. Siapa tahu pada saat dia memperzakat kurang uangnya, tapi Oke, sebaiknya itu sebaiknya. ya. Berarti memang ada lebih ideal gitu Iya iya ceritanya. Nah, Pak, tadi kan dikatakan bahwa setiap umat Islam ini wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi orang ini terlilit hutang, dia juga tidak mampu membayarkan, di satu sisi dia tidak mampu menghidupi dirinya bahkan iya keluarganya, itu gimana hukumnya, Pak? iya. Kadang-kadang disitulah peranannya anggota keluarga lain. Oke, Misalnya dia punya saudara orang mampu, ya itu bisa dibantu. Ya, oke, jadi anu saya bayarkan ke zakat mah, begitu kan? iya Pak. Ya, jadi kalau memang dia betul-betul susah sekali miskin ya kan apa mau dia beli beras kalau tidak ada uangnya kan tidak jadi wajib kan, Iya Pak, malah dialah yang harus dikasih nanti zakat fitrah. diberikan, iya, Iya. oke, Ya itu memang landasan anunya kan, artinya kan beras itu kalau kita bilang maaf ya orang-orang miskin pun masih bisa lah beli beras kalau misalnya dengan harga yang paling murah lah misalnya. Tapi kalau memang dalam kondisi darurat dia tidak punya apa-apa, ya tentu dia tidak wajib karena agama itu tidak memaksa di luar kemampuan orang. oke. Iya. Pak, tadi dikatakan kalau pembayaran zakat fitrah itu dibolehkan ya mulai satu Dari Ramadan. iya Iya. betul. Tapi kalau misalnya ada orang yang sampai kelupa nih lewat dari Lebaran, bahkan orang sudah pulang dari lapangan sholat Iya. sholat Idul Fitri, Baru dia datang baru bawa. dia datang untuk bayar zakat, itu Iya. gimana hukumnya, Pak? Iya itu sudah sedekah, Itu sudah sedekah. bukan lagi zakat fitrah, bukan lagi bukan lagi zakat karena sudah selesai masa turunnya khatib di mimbar ya waktu mulai khutbah Idul Fitri sudah tidak bisa lagi kita mengeluarkan zakat fitrah, maka itu akan orang yang datang membawa waktu itu dia sudah bersedekah. Oke. Ya, jadi tentu ini kan satu kelalaian ya. Mm-mm. Artinya ya kita tentu kesalahan besar juga kalau misalnya masa 1 bulan tidak memikir zakat fitrah Iya. misalnya ya. Itu Berarti jadi tidak ada lagi nilai zakat fitrahnya. berarti dihitung sebagai sedekah. Sedekah betul Berarti ya. bukan dihitung sebagai kewajiban zakat Bukan fitrah. bukan lagi. Iya. Berarti bisa dikatakan dia tidak melakukan kewajiban gitu, Pak? Iya, karena zakat fitrah itu wajib. Oke. Iya, jadi ya nanti sisa Allah yang tahu kalau memang dia lupa atau yang jelek itu kalau disengaja kan. Mm-mm. Iya, Pak. Iya. Nah, selain itu Pak, kita juga mau tahu nih zakat fitrah ini di mana-mana saja tuh bisa dibayarkan. Ya, sebenarnya yang paling bagus itu memang di lembaga amil zakat, Mm-mm. di las-las Iya. ya. Ya, memang masyarakat kita itu sering membawa ada yang ke gurunya Oke. karena kepercayaan guru itu adalah panutan. Iya. Ada juga yang bawa ke imam masjid Mm-mm. ya, ada yang membawa ke masjid. Nah, kemudian ya yang ke lembaga-lembaga amil zakat. Iya. Sebenarnya yang paling bagus itu ke lembaga-lembaga amil zakat. Iya, Pak. Itulah sebabnya dalam penyaluran zakat ketika orang membayar zakatnya itu bagus memang langsung ke lembaga amil zakat. Kenapa? Karena masyarakat kita ini banyak yang tidak tahu ya. Dia bilang saya sudah berzakat kepada orang tetangga saya, ada miskin saya sudah kasih. Ada keluarga aku ya zakat bisa kasih keluar. Iya. Itu memang tidak salah tapi tidak benar. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa Allah menyebut dalam surah At-Taubah 60 itu innamas shadaqatu lil fuqara wal amilin. Artinya amil itu petugas. Oke. Petugas yang menerima
zakat dan nanti dia yang mendistribusikan dengan apa perintah-perintah dari agama syariah. Kalau di bahasa situ kan ada regulasinya, ada syariahnya, Iya. regulasinya, aturannya begitu. Iya. Nah, maka secara umum orang yang mengeluarkan zakatnya itu di luar dari lembaga zakat sebenarnya itu kurang bagus. Pertama, lembaga amil zakat itu Allah sudah sebut dalam Al-Quran. Maka itu petugas ambil zakat itu SK itu, Budin. SK-nya langsung dari Dari Tuhan. Allah, iya, satu-satunya pegawai yang ada SK dari Tuhan itu lembaga amil zakat. Iya, Pak. Jadi saya juga bangga juga, saya Jadi pengurus petugas, jadi ambil zakat SK dari Tuhan, tapi itu amanahnya luar biasa, tanggung jawabnya juga luar biasa. Nah, artinya di zaman Nabi dalam sejarahnya, Nabi tidak pernah menerima langsung itu zakat. Tidak ada sahabat memberi orang. Beliau membentuk satu lembaga ambil zakat waktu itu, ya, di Baitul Mal ada kalau tidak salah 7 sahabat disuruh perintah itu bertugas dalam mengumpulkan zakat-zakat yang waktu itu orang-orang Islam datang membawa. Nah, inilah masyarakat umum kita tidak tahu. Iya. Dikiranya itu kalau zakat itu dia sudah kasih makan orang, kasih mie ampau. Setelah bagi-bagi itu, zakatku saya sudah bagi ke orang. Ya memang sih tidak salah. Karena memang yang kau bantu orang miskin. Iya. Tapi kalau kamu kasih lembaga zakat terutama Basnas, tentu sangat bagus pendistribusiannya. Iya. Pertama, kita bawa zakat kita di Basnas, lalu di situ ditampung, ya, dan kemudian didoakan. Iya. Bayangkan didoakan. Iya. Kalau di luar itu kan belum tentu orang doakan kok kasih. Iya kan? Jadi di situ didoakan agar hartanya berberkah ditambah oleh Allah. Itu. Yang kedua, Basnas sudah punya catatan. Nah, siapa yang berhak dia kasih. Jadi kita mengassessment, melihat, oh ini betul-betul masuk kategori miskin. Ya, ini sehingga ini kan begitu dikasih. Ada pencatatannya, ada dokumentasinya. Jadi ada pelaporannya. Jadi lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran dan distribusinya tidak pada satu tempat. Iya, Pak. Yang ketiga, kalau kau kasih Basnas itu hilam yanumu kan, mohon maaf ya, Iya, ada orang kan kadang-kadang ketika dia berzakat dalam tanda kutip mau dibilang, bisa muncul ria. Udah bagi-bagi di situ uangnya. Wih, bagusnya itu haji bagusnya itu haji. Kasih tahuannya. Apa yang terjadi? Bisa jadi muncul perasaan ria kita. Itu akan mengganggu kita punya amal. Yang kedua, kalau kau kasih orang ini, zakatku saya kasih kok 1 juta. Nanti musaki itu yang dapat, merasa nanti dia berhutang budi sama mustahik yang dapat manfaat itu, nanti dia akan seolah merasa berhutang budi sama musaki orang itu. Padahal dia tidak perlu, karena memang kewajiban dia. Dan orang-orang kaya memiliki harta banyak, jangan lupa di situ ada bagian hartanya orang-orang miskin. Maka itulah sebabnya zakat itu wajib. Kenapa Allah menyebut huz min amwalihim? Ambillah, bukan minta. Ambillah zakat mereka untuk apa? Tutahhirun tuzakihim, untuk mensucikan dan membersihkan. Artinya di situ ada kewajiban orang kaya itu mengeluarkan. Kalau tidak, maka hartamu akan keluar sendiri. Keluar sendiri, mungkin dicuri, mungkin ditipu, mungkin kebakaran, mungkin kehilangan, bisa saja. Itu dalam cerita sederhananya, ibarat sebuah air yang berjalan di sebuah saluran. Kalau dia tidak dikeluarkan zakatnya, maka air itu akan menumpuk dan berkumpul situ kotoran-kotoran. Padahal nanti apa yang terjadi kalau tidak tersalur? Air itu akan membusuk. Maka harta itu akan mencari jalannya. Untuk keluar. Karena semuanya itu bukan miliknya itu orang. Kenapa? Karena Allah menetapkan. Iya, betul. Hati-hati ya, jadi orang-orang kikir itu luar biasa Pak anunya itu. Maksudku jangan bangga dengan ini. Harta jangan. Iya. Jadi berapapun kau kasih keluar sedekah kau kasih orang, tapi kau tidak kasih keluar zakatmu, tidak ada apa-apanya itu pemberian. Seberapapun besarnya kau kasih orang, kalau tidak keluar zakatmu. Oke, Pak. Maka itu diperintahkan itu huzmin oleh sadaqatan tutaratu zakibia, disuruh ambil. Nah itu pun ngambilnya kan cuma 2,5%. Iya. Jadi kalau 1 juta cuma 25.000. 10 juta cuma 250.000, 100 juta 2,5 juta. Iya. Artinya betul-betul itu tidak akan mengganggu. Bahkan
banyak orang dari itu dia berberkah dan bertambah. Karena Nabi menjamin orang-orang yang suka mengeluarkan sedekah zakat infaknya Mm-mm. tidak akan pernah dia miskin. Kenapa? Karena harta itu mencari jalannya dan selalu diberkati kembali ke orang-orang yang memberi itu. Oke. Iya. Berarti memang lebih prioritas ya Pak kita, atau misalnya kita Salurkan lebih ke ya masjid, misalnya disalurkan. ada memang di situ pengurus masjid sudah Mm-mm. membentuk panitia penerimaan zakat. Tak apa-apa ke situ atau ke lembaga amil zakat. Ke Jadi ke sana. petugas-petugas. Ah, ah, Karena lebih tepat sasaran tetap ya pas ke sasaran karena ada catatannya, ada pembukanya. Oh ini sudah dikasih, oh ini iya, sudah dapat. Nah, kalau kita datang ke orang itu kasih mungkin ya, iya. kita kan tidak tahu. Jangan sampai nanti datang lagi pengurus masjid kasih dia. Padahal mungkin di tempat lain kurang. Oke. Itu bagusnya itu pencatatan. Itu Mm-mm. penting. Itulah sebabnya dalam kelembagaan amil zakat, Mm-mm. lembaga zakat, itu pemerintah mengeluarkan aturan. Iya Pak. Jadi kalau ada lembaga amil zakat, dia tidak punya izin dalam penyaluran dan pengumpulan zakat, itu melanggar aturan. Itu dipertanyakan. Iya, dia itu akan ada sanksinya karena Iya. pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Itu Oke. ada pasalnya denda bagi orang yang memungut mengatasnamakan lembaga amil zakat tapi tidak ada izin. Mm-mm. Kenapa? Karena ini perlu diatur regulasinya. Iya. Banyak orang mengeluarkan zakat karena merasa oh sudah tenami Oke. kasih orang tuh. Tapi kan orang yang memberi itu tidak tahu ini zakatnya apa sampai enggak, Oke. apa amanah enggak orang ini. Maka itu Mm-mm. pemerintah mengatur lewat Basnas yang mengontrol mereka. Iya. Jangan sampai kau memperkaya dirimu. Iya. Itulah pernah terjadi kan ada apa itu filantropi yang Iya. setelah dianu kan. Yang mengumpulkan Nah itulah yang kita takuti. Iya Pak. Kita berprasangka baik kepada orang yang meminta zakat. Oke. Tapi kita tidak tahu apakah zakat kita itu sampai sasaran atau tidak. Oke Pak. Itu penting itu. Berarti penting nih umat Islam untuk Iya harus memahami itu. menyalurkan zakatnya, zakatnya aja ya Iya. di lembaga-lembaga amil zakat terutama di Basnas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perlu ada itu? Karena lembaga amil zakat resmi itu ada pelaporannya ke kami Iya. ke Basnas. Ada laporan pertanggungjawaban. Ada lapor pertanggungjawaban sehingga kelihatan Oke Pak. dan mereka akan diaudit. Ya, audit dari Kementerian Agama. Oke. Nah, kalau dia tidak punya izin, Mm-mm. kira-kira dia mau bertanggung jawab kemana? Iya. Yang kedua, apa betul tepat sasaran orang-orang itu, lembaga-lembaga itu ketika dia tidak ada izin? Iya Pak. Kita kan kasih yang orang. Maka orang-orang yang berzakat itu belum sampai amalnya kalau belum sampai ke mustahik itu. Dalam arti manfaat orang yang berzakat itu dari musaki belum kelihatan kalau belum diberikan kepada Penerima manfaat. penerima manfaat yaitu mustahik. Oke Pak. Iya. Jadi teman-teman, kita dari percakapan kita ini kita bisa melihat bahwa penting untuk kita sebagai umat Islam memahami bahwa kita harus menyalurkan zakat kita, Iya. khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan ini Iya. kepada petugas-petugas zakat, karena Betul. mereka itu dapat mendistribusikannya secara tepat sasaran Betul. kepada anak fakir miskin, yatim Iya. piatu dan sebagainya. Betul ya. Terakhir mungkin Pak, bagaimana hukumnya orang yang tidak membayarkan zakat fitrah? Tergantung, kalau dia sengaja kan pasti dia berdosa. Oke, kalau dia Dia sengaja, sengaja ya, berarti dia artinya berdosa. dia sudah tahu toh. Mm-mm. Dia ulur, tiba-tiba sudah naik di mimbar itu khatib membaca khutbah Idul Fitri. Mm-mm. Jadi itu memang diwanti-wanti. Makanya kalau mau tidak mungkin hari ketiga 3 hari sebelum Lebaran Harus sudah membayarkan. sudah membayarkan itu. Kalau tidak punya, kalaupun paling lupa ya usahakan jangan khatib berdiri di mimbar baru kita sudah, karena itu bukan lagi zakat. Dan kalau itu faktor semacam ya saya tidak tahu mungkin apakah zakatnya, karena memang ada riwayat mengatakan maka tergantung amal-amal ibadah puasa kita itu antara langit dan bumi, sebelum datang zakat kita dibayar akan dia naik. Artinya mungkin saja dia tidak sampai sama Tuhan. Iya, oke Pak. Iya. Sebelum kita mungkin menutup percakapan kita ya, menutup informasi-informasi yang kita sampaikan kepada para penonton setia kita, mungkin ada imbauan nih dari Bapak sendiri sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan Iya. kepada para umat Islam di Iya. Sulawesi Selatan khususnya. Ya, jadi itu ya. Pertama ya kewajiban kita sudah melakukan puasa alhamdulillah. Dan puasa itu akan sempurna ketika kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Dan zakat fitrah itulah dia mensucikan kita.
kembali menghapus dosa-dosa kita sebagaimana Hmm. kata Nabi, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni dosanya. Kata Oke. diampuni dosanya itu disucikan setelah dilengkapi, disempurnakan dengan kita membayar zakat fitrah kita. Maka itu apa ya, kalau mau ambil waktu afdalnya pada malam takbiran. Tapi kalau Oke. mau jaga-jaga ya sebaiknya bisa apa 3 hari atau 2 hari sebelum Lebaran. Oke. Dan yang paling memang afdal zakat fitrah itu adalah beras. Tapi Oke. toh kalau kita mau membayar dengan uang itu tidak masalah juga, karena Oke. mungkin nanti kalau uang itu kan bisa lebih produktif, bisa lebih apa, kalau misalnya diberikan ke orang miskin dia kan bisa belanjakan. Walaupun seperti itu memang apa ada yang membenarkan, tapi yang jauh lebih afdal itu kalau dibayarkan zakatnya itu dengan beras, karena itu Oke. menjadi makanan pokok kita, maka itulah yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah. Oke. Iya, Oke, itulah penjelasan dari Bapak Muhammad Kitri Alwi selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman, untuk para pemirsa Kabar Makassar TV yang umat Islam di Sulawesi Selatan khususnya dan penonton kita semua, jangan lupa untuk membayarkan kewajiban kita zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini ya. Jangan iya, jangan telat, dan semoga bisa disalurkan dengan baik melalui para petugas-petugas lembaga amil zakat supaya dapat tepat sasaran kepada penerima manfaat. iya, Oke, betul. seperti itu. Oke, sampai di sini dialog kita tentang syarat dan tata cara hitung zakat fitrah. Sampai ketemu di program selanjutnya. Apa kabar Makassar? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.